malam. Perkenalkan, saya Midam Marzuki, kelas L. Baik, di sini saya akan menerangkan saya sendiri. Yang pertama, visi hidrologi. Hidrologi adalah ilmu yang berkaitan dengan air, terjadinya peredaran, sifat-sifat kimia dan fisiknya, dan reaksi dengan lingkungan, masuk hubungannya dengan makhluk. Jadi dapat dikatakan hidrologi adalah ilmu pelajari presipitasi, evaporasi dan transpirasi, aliran permukaan dan aliran dalam tanah. Yang kedua adalah siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah suatu proses yang berkaitan di mana air diangkut ke atmosfer atau udara, darat, dan kembali ke laut. Siklus hidrologi dimulai dengan hujan yang jatuh ke bumi, baik secara langsung jadi aliran pun tidak langsung melalui vegetasi dan akan membantu aliran air mulai dataran tinggi dataran yang lebih rendah yang berat. Dengan adanya penyinaran matahari, semua air yang akan di permukaan bumi akan berubah wujud menjadi gas uap. Sifat panas matahari yang bisa disebut dengan penguapan atau transpirasi dan evaporasi. Karena ada perbedaan temperatur di atmosfer dari panas menjadi dingin, maka uap akan menjadi cairan. Dan jika jumlah butir air sudah cukup banyak dan beratnya itu semakin berat, butir-butir air itu akan jatuh ke bumi, dan ini biasa disebut dengan peristiwa terjadi hujan atau presipitasi. Siklus hidrologi dibedakan menjadi 3, yaitu siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Saya akan menerangkan siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek adalah siklus hidrologi yang tidak melalui proses. Jadi yang pertama adalah proses evaporasi, kondensasi, dan hujan. Dan ini terjadinya langsung di laut, jadi tidak turun di daratan. Dan yang kedua adalah siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang ini adalah siklus yang menghasilkan hujan di daratan karena adveksi. Jadi perbedaan dengan siklus hidrologi pendek, ini bedanya adalah kalau siklus hidrologi sedang itu proses terjadinya hujan ada di daratan akan mengalir. Dan yang ketiga adalah siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang ini terjadi pada dataran tinggi yang biasa bersalju. Jadi prosesnya adalah pertama adalah evaporasi, sublimasi, kondensasi, dan turunnya bukan hujan sebagai air tapi salju. Kemudian salju itu akan menjadi gletser, dan gletser akan mencair ke aliran sungai, dan aliran sungai akan kembali ke lautan. Dari lautan itu akan jadi penguapan lagi di awan kembali, dan begitu pula siklusnya seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila